Perang Amerika Serikat-Iran kian meluas, kesepakatan damai kian jauh dari harapan. Terlebih, Arab Saudi justru resmi terlibat dalam konflik militer terbuka bersama Amerika Serikat melancarkan serangan pro-Iran di Irak. Lantas apa yang membuat Arab Saudi bergeser sikap untuk ikut terlibat? Bagaimana dengan negara teluk kawasan lainnya? Kita akan bahas bersama dengan pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi dari sambungan daring. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Hasibullah. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas dan pemirsa Kompas TV. Baik, Mas Hasibullah, kita perhatikan ini selama 2 minggu terakhir paling tidak konflik di Timur Tengah semakin memanas, tidak hanya antara Amerika Serikat dan juga Iran, tapi ada juga di sana Arab Saudi, kemudian Yaman, Jordania kena juga oleh Iran, Kuwait juga kena. Seperti apa sebenarnya yang terjadi di sana sekarang, Mas? Baik, terima kasih Mas. Saya ingin memulai dari perkembangan terbaru. Kalau dalam catatan saya ini masuk di hari ke-22 dari perang di bab kedua atau di hari 155 dari bab pertama yaitu tanggal 22 Februari perang ini dimulai. Kalau kita mulai dari perkembangan terbarunya, yang pertama ada kemungkinan serangan yang lebih besar, minimal kalau itu merujuk kepada pernyataan-pernyataan Gedung Putih atau bahkan elit-elit Amerika, bahkan juga Israel. Cuman memang masih ada kemungkinannya 50-50 apakah akan lanjut dengan perang atau serangan lebih besar ini atau justru akan mundur. Ini kalau bagi saya terus terangkan fase sampai sekarang, katakanlah dari awal perang sampai sekarang, ibarat pertandingan sepak bola ini seperti apa namanya pertandingan di babak grup, di mana dimungkinkan terjadinya hasil yang imbang. Saya melihat dari awal sampai sekarang itu di berbagai macam kesempatan yang terjadi adalah serang menyerang. Walaupun katakanlah secara persepsi Iran dikatakan menang karena Amerika gagal mencapai targetnya, tapi kemenangan itu tidak dalam skor telak seperti 5-1 waktu timnas mengalahkan Kamboja atau 3-0 seperti semalam gitu ya. Tapi ini kemenangannya adalah kemenangan mengimbangi. Jadi Amerika sudah cetak gol, maka kemudian Iran dengan serangannya juga menciptakan gol. Cuman karena memang di fase grup, maka hasil imbang itu dimungkinkan dan Iran menikmati kemenangan itu gitu. Karena sekali lagi dengan hasil imbang maka dianggap Iran yang memenangi peperangan yang ada. Nah, persoalannya sejauh ini saya mencatat belum ada komitmen bahkan keputusan yang kuat terutama dari Trump untuk betul-betul masuk ke fase gugur. Katakanlah tos-tosan melalui adu penalti sampai menjadi satu orang yang menang yaitu Amerika atau Iran. Nah, ini yang saya melihat Amerika bahkan dalam perkembangan terbaru sekalipun itu kegamangan yang luar biasa. Apakah dia akan masuk kepada fase tos-tosan atau justru akan coba serang sedikit dibalas lagi oleh Iran? Nah, yang terjadi sampai di bab kedua ini menurut saya upaya-upaya untuk meraba dan menunjukkan kemampuan. Tapi persoalannya Iran juga memiliki kemampuan-kemampuan yang ada. Dan yang agak lebih frustasi kalau bagi Amerika, jadi lagi-lagi kalau seperti sepak bola gitu ya, ini ibarat kayak pertandingan semalam gitu. Sampai 70 menit kok nggak gol-gol, kok nggak bisa-bisa dipastikan kemenangan. Ada sejenis prestasi yang apa frustasi yang dirasakan gitu ya. Karena sudah berbagai macam taktik dilakukan. Saya apa namanya mencatat perang di bab kedua dimulai dari tanggal 10 Juli itu bagi saya Amerika datang dengan serangan yang jauh taktiknya berbeda daripada perang pertama. Yang mestinya diharapkan itu bisa memenangi peperangan ini gitu. Katakan mulai dari isunya yang selalu sampaikan di bab 2 ini clear isunya adalah soal pembebasan Hormuz, bukan soal rezim Cheng atau apapun. Dan apa namanya Trump meledakkan masalah perang kedua ini ketika Iran menyerang kapal yang melintas bukan di perairannya tapi justru di perairan Oman ya di Hormuz yang berbatasan dengan atau di sisi Oman. Nah, itu kan artinya secara hukum, secara isu itu jauh lebih menguntungkan bagi Amerika daripada di bab pertama yang sekali lagi tidak ada pembenarannya. Dan yang kedua yang ditanyakan oleh Mas apa namanya yang kedua tadi pertanyaan terkait dengan katakanlah perubahan taktik mengenai eh, perubahan-perubahan pemain. Kalau di bab pertama Israel begitu maju gitu ya bahkan sejajar dengan Amerika tapi
kita perhatikan dari hari pertama bab kedua dimulai sampai sekarang paling tidak ada serangan yang dilakukan oleh Iran kepada Israel, dan Israel tidak secara terbuka juga melakukan serangan kepada Iran. Nah, ini yang saya bilang, ini saya tidak percaya kalau ini adalah sebuah ketidaksengajaan. Secara taktikal ini adalah sebuah kesengajaan yang bagi saya ini semakin didorong untuk menjadi kayak semacam perang saudara. Apalagi dengan tadi munculnya Arab Saudi ya. Arab Saudi coba didorong masuk bukan dengan menyerang Iran langsung loh Mas, tapi dengan menyerang Houthi. Jadi ada perbedaan. Amerika Serikat menghadapi Iran langsung, tapi Arab Saudi didorong menggunakan katakanlah menyerang milisi-milisi daripada Iran. Jadi beda dia berbeda dengan Amerika. Saya untuk membedakan kalau tulisan, jadi ada di bab kedua ini fase yang saya sebut sebagai dua AS. Cuman bedanya satu AS dengan huruf besar Amerika Serikat, yang kedua AS dengan huruf kecil yaitu Arab Arab Saudi. Saudi. Ini untuk membedakan secara tulisan saja gitu. Karena begitu AS besar saya sebutkan berarti merujuk kepada Amerika Serikat yang polanya adalah sama, dia mengomandani perang dengan Iran. Tapi AS kecil yang sekarang sudah mulai masuk dalam lintasan, dia targetnya adalah kelompok-kelompok kecil, milisi-milisi yang itu berkaitan dengan Iran, seperti Houthi di Yaman atau kelompok-kelompok milisi pro-Iran di Irak. Nah, bagi saya ini menyempurnakan bagian kedua tadi dari taktiknya. Ini menunjukkan kesan betapa Iran akhirnya bukannya nyerang Israel. Perang ini seakan-akan bukan perang Israel, bahkan bukan perang juga melawan Amerika. Karena Amerika serangannya jauh dari laut gitu ya. Jadi secara rudal merudal tidak terlalu langsung. Yang sangat langsung adalah serangan Iran kepada negara-negara kawasan yang itu sekali lagi secara persepsi justru menimbulkan seakan-akan ini perang saudara. Nah, kerugian daripada Iran kalau ini dilanjutkan apa? Yaitu bahwa terkesan Iran menjadi negara yang bukan melawan Amerika atau apalagi melawan Israel, tapi seakan-akan dia menjadi agresor, menjadi negara yang melawan negara-negara tetangganya. Jadi taktik ini akan menggerus basis dukungan terutama dari masyarakat-masyarakat di kawasan di Timur Tengah dan di dunia yang selama ini katakanlah mendukung Iran karena dianggap sebagai posisi yang defensif. Apalagi kalau kembali kepada riwayat bagaimana perang di bab kedua dilakukan adalah ada dimensi ofensifnya Iran gitu. Kenapa? Karena Iran yang menyerang lebih dulu kapal-kapal yang melintas di sisinya Oman. Jadi itu menurut saya adalah sebuah perubahan taktik yang coba dilakukan oleh Amerika untuk memojokkan Iran. Tapi sekali lagi kalau dibaca perkembangannya hari ini, nampaknya ini belum efektif menurut saya. Jadi di bagian lain ketika kemudian Amerika setelah 13 hari melakukan serangan kembali lalu kemudian jeda sekarang itu saya katakan sedang mencoba juga berbagai macam hasil dari perubahan taktik yang dilakukan, termasuk kalau saya sampaikan Mas, perubahan taktik itu dimasukkan untuk melihat sejauh mana sikap dan dukungan daripada pendukungnya Amerika selama ini terutama NATO dan Eropa. Nah, Lagi-lagi kalau dikembalikan kepada asbabul wurud kalau dalam kajian keislaman gitu ya, atau latar belakang bagaimana bab kedua ini dimulai, itu kan ketika Trump berada di forum KTT dengan NATO. Dan saat itu NATO mengatakan mendukung Amerika untuk menormalisir Hormuz. Dan kemudian beberapa hari setelah itu keputusan diambil oleh Trump untuk menyerang Iran dengan alasan perang Hormuz dan membebaskan Hormuz. Jadi singkat kata dia ingin lihat apa yang dilakukan oleh NATO. Kalau ini ya. betul-betul hanya menjadi perang Hormuz, bukan perang rezim Cheng. Tapi Tapi kita sekiranya lihat hari ini juga belum ada langkah-langkah konkret berkaitan dengan komitmen yang disampaikan untuk menormalisir Oke, Hormuz. sekiranya Itulah yang Mas saya bilang Hasibuloh, kurang efektif. kalau misalnya Gimana? taktik yang diinginkan Amerika Serikat adalah mengumpulkan dukungan, ini Arab Saudi sudah dalam tanda kutip ini bergeser untuk ikut terlibat gitu, mendukung Amerika Serikat. Nah, bagaimana dengan tadi yang Anda sebutkan, Uni Eropa misalnya atau NATO, dan apakah memang pergeseran Arab Saudi yang ikut akhirnya terlibat ini karena memang mereka juga terdampak secara ekonomi secara langsung? Iya, sekali lagi memang kita harus lebih bisa melihat faktornya masing-masing. Jadi
yang berlaku unik faktor barangkali. Jadi faktornya masing-masing. Kalau Arab Saudi, menurut saya kenapa akhirnya dia bisa melibatkan diri walaupun dalam skala yang terbatas gitu ya. Itu karena memang yang bisa kita baca secara faktual dia memang diserang oleh katakanlah oleh Iran sendiri dalam beberapa serangan sebelumnya dan juga kelompok-kelompok milisinya. Cuman sekali lagi dengan cara katakanlah memilih menyerang milisi-milisi pro Iran daripada ke Iran itu bagi saya secara politik kajian yang menarik gitu. Nah, itu artinya apa? Satu, Arab Saudi kalau bagi saya masih menghindari atau masih mencari cara lain untuk tidak berhadapan langsung dengan Iran. Jadi dia lebih memilih untuk menghadapi katakanlah milisi-milisinya yang apalagi memang dengan Houthi tahun-tahun sebelumnya sudah terlibat dalam perang. Dan Oke. sekali lagi cerita bagaimana Houthi bisa berdamai dengan Arab Saudi, saya melihat bukan cerita dalam pengertian legowo masing-masing ini kita harus berdamai, tapi ada katakanlah perkembangan politik global yang memaksa, yaitu yang Oke. saya bilang konteks perubahan bukan rezim, pemerintahan Amerika yang awalnya dipimpin oleh Joe Biden lalu kemudian dipimpin lagi oleh Trump lalu ke Joe Biden. Oke. Jadi perang di antara Arab Saudi sama dengan Houthi itu kan terjadi awalnya di pemerintahan Trump pertama. Dan Trump sama sikapnya mendukung Arab Saudi untuk bagaimana menghabisi Houthi. Oke. Lalu kemudian terjadi pergantian dari Trump ke Demokrat di babak pertama itu terjadi perubahan angin karena sekali lagi Amerika waktu itu disibukkan dengan isu-isu HAM sebagaimana kita tahu itu dari Demokrat concern dengan HAM dengan demokrasi dan berbagai macam hal yang dialami di Arab Saudi termasuk perang dengan Houthi dan bahkan juga persoalan dalam negerinya itu kemudian menjadi persoalan yang serius bagi Ya. hubungannya dengan Amerika. Oke. Karena itu kalau kita lihat bagaimana awal pemerintahan Joe Biden dengan Arab Saudi itu penuh dengan kayak semacam kehati-hatian untuk Ya. tidak mengatur ketegangan. Karena sekali lagi ada persoalan yang secara concern isu itu menjadi hal yang berbahaya bagi Joe Biden yang dari Demokrat. Nah, Oke. kalau sekarang kemudian menjadi perang ini dimunculkan kembali, kalau bagi saya adalah memahami ini memang katakanlah ambisi Arab Saudi yang belum terbayar secara tuntas. Jadi ada riwayat, ada sebab yang menurut saya kemudian kenapa Arab Saudi lebih memilih buka front dengan Houthi di Yaman daripada langsung dengan Oke. Nah, Iran gitu. ini kan faktor-faktor yang mendorong Arab Saudi seperti itu untuk bisa ikut terlibat. Tapi bagaimana dengan negara Teluk lainnya, misalnya Mas Hasibullah yang juga ikut kena dampaknya paling tidak karena serangan Iran ke pangkalan militernya. Apakah juga kemungkinan mereka punya dorongan juga untuk ikut terlibat? Ya, saya tentu saja tergantung bagaimana Arab Teluk ini menyikapi. Kalau disikapi secara emosional gitu ya, respon emosional, sangat mungkin mereka juga akan mengambil sebuah sikap yang cepat lalu mengambil tindakan untuk membalas langsung dan itu bagi saya sebuah fase perkembangan yang sangat menentukan untuk menentukan apakah perang ini menjadi perang regional yang bersifat total gitu. Kalau selama ini kan masih saya sebut sebagai perang regional terbatas di bab pertama terutama ya. Kalau di bab kedua ini kan lebih kecil lagi menurut saya. Ini perang bahkan saya sebut sebagai perang bertempo karena pola-pola serangannya mengikuti waktu-waktu tertentu dari jam tertentu sampai jam tertentu. Jadi beda-beda dengan bab pertama. Tapi kalau nanti kemudian negara Arab Teluk mengambil sikap dengan pertimbangan-pertimbangan emosional untuk membalas serangan-serangan Iran secara langsung, maka menurut saya itu bisa masuk kategori sebagai perang regional yang Terbuka ya. total. Walaupun mungkin kita lihat Amerika apakah akan masuk dalam pola seperti itu. Karena bagi saya Trump terutama walaupun nggak selalu diakui dia begitu terpengaruh dengan katakanlah sikap-sikap di Kongres soal wewenang perang yang dia miliki, soal dukungan di sana sehingga kalau dukungannya di Kongres menguat itu di lapangan dia bisa menguatkan tekanannya gitu. Tapi kalau sinyalnya di Kongres agak lebih kritis kepada dia menggunakan istilah-istilah yang juga terukur. Jadi saya melihat Presiden Trump sangat dipengaruhi walaupun nggak dinyatakan oleh dinamika Ya. di Kongres di Amerika
atau publik Amerika sejauh mana mendukung, sejauh mana tidak mendukung terhadap perang yang dilakukan. Sekali lagi, Oke. kalau Arab Teluk memilih untuk pertimbangan emosional, maka sangat mungkin memang dia akan membalas serangan-serangan ini. Oke. Karena saya sampaikan dari awal, Arab Teluk secara politik, secara ekonomi menjadi pihak yang paling dirugikan dari perang ini sejak dari bab pertama Oke. sampai bab. Kita tinggal lihat gitu ya Mas, Sekali lagi, apakah Arab Teluk, kemudian emosional yang dikedepankan, kemudian mereka juga ikut terlibat nantinya, tapi kita nggak tahu ke depannya. Tapi kita bicara soal antara Amerika Serikat dan juga Iran, Mas Hasibullah, dibilang masih ada backdoor diplomasi di belakang. Pakistan bilang masih berusaha untuk menjadi mediator, masih berusaha agar diplomasi tercapai, kesepakatan bisa tercapai. Ini beneran terjadi nggak di belakang? Atau sebenarnya kita udah bisa pesimis saja bahwa tidak akan ada lagi perundingan maupun kesepakatan ke depannya? ya, sebenarnya dengan apa namanya gambaran seperti di pertandingan di fase grup saya bilang tadi, ini kedua belah pihak sudah sampai kepada hasil mentok, kepada hasil yang seimbang. Kalau memang mau diciptakan penentu siapa yang menang siapa yang kalah, harus bergeser dari fase grup kepada fase gugur, dan itu artinya harus berani tos-tosan. Nah, saya melihat untuk tos-tosan bagi Amerika itu juga masih terlalu besar. Ini apa namanya spekulasinya, kemudian kalkulasi yang harus dilakukan. Dan saya masih mengikuti dan mencerna apakah yang diancamkan sekarang. Eskalasi kurang lebih 2 minggu dan dikatakan juga mungkin akan melibatkan Israel. Apakah akan menggunakan ke sana? Saya yakin dengan pengalaman bab pertama, Trump juga sangat rasional, tidak langsung mau ikut apa yang disampaikan oleh Israel. Karena kalau mau belajar dari pengalaman yang ada, terutama bab pertama, semua kebingungan dan deadlock yang dialami Amerika hari ini, bagi saya faktornya adalah karena dia mengikuti bujuk rayu daripada Netanyahu. Jadi kalau kemudian dia mau ikut lagi, sangat mungkin dia akan justru makin dalam terjebak di dalam persoalan-persoalan yang sekarang dikunci oleh Iran. Sekali lagi, kalau kemudian sekarang menjadi imbang, karena Iran juga punya kekuatan bisa mengimbangi, Ya. baik di medan tempur maupun di medan diplomasi. Itu deadlocknya, itu yang membuat Amerika tidak punya kartu. Dia masuk ke diplomasi, Iran juga pakai kunci. Ya. Dia akan menguncinya dengan isu Hormuz. Dia masuk kepada medan tempur, dia juga punya kunci. Nah, ini yang akhirnya sekarang membuat Amerika maju mundur kena dan tidak punya strategi yang bagus bagaimana perang ini diakhiri sesuai dengan kepentingannya, sesuai dengan apa namanya harapan yang dia butuhkan. Oke, kita Dan lihat ya, Mas terakhir Hasibullah. Mas sedikit, saya tadi mengasih contoh sedikit, dan di situ kemudian Arab Teluk menjadi kunci. Kalau saya tadi menggunakan respon emosional, karena sesungguhnya ada Ya. respon yang sifatnya bukan emosional, katakanlah yang lebih matang, yaitu tentang strategi kawasan pengamanan di Timur Tengah ke depan. Tidak harus bermusuhan dengan pihak manapun, tapi juga tidak perlu menjadi katakanlah apa namanya menjadi bagian daripada grand skenario yang tertentu yang justru membuat Timur Tengah berada dalam kekacauan seperti yang ada sekarang. Semoga nih negara Teluk di sana tidak terpicu emosinya, tidak mengikuti taktik yang sedang dimainkan oleh Amerika Serikat, dan semoga konflik di Timur Tengah ini tidak meluas ya Mas ya, paling tidak udah sampai Arab Saudi saja, kemudian ke Irak dan juga ke Yaman. Kita harap juga segera berakhir, dan kita berharap juga diplomasi backdoor tetap berlangsung dan ada kesepakatan ke depannya. Ya, kita nggak tahu ke depannya, tapi kita berharap sama-sama. Terima kasih Mas Hasibullah Satrawi, pengamat Timur Tengah, sudah bergabung Terima kasih. di Sapa Indonesia Pagi. Wassalamualaikum.